Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student. How are you today? I hope you're in good condition now. Okay, at the first time, I will introduce myself to all of you. My name is Sesmita, and you can call me Miss Ses. Untuk kedepannya, kita akan selalu bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan buat pembelajaran ini menjadi mudah dan menyenangkan. Before we are going to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan informasi-informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Ayo anak-anak Miss, pernah nggak mengamati sebuah objek? Objek tersebut bisa berupa hewan, tanaman, maupun keadaan lingkungan sekitar. Jika pernah, coba ingat kembali objek apa yang telah anak Miss amati. Kemudian, tuliskan informasi-informasi dari objek yang diamati tadi. Misalnya, kita mengamati pantai, maka objek yang akan kita amati adalah ada pohon kelapa mungkin, pasirnya, maupun ombaknya. Nah, hasil dari informasi-informasi yang kita temukan tadi bisa kita susun menjadi suatu laporan. Nah, itulah yang disebut dengan laporan hasil pengamatan. Sebuah teks yang terdiri atau berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Apa saja sih, Miss, ciri-ciri laporan hasil pengamatan? Oke, check it out. Pada bagian pertama adalah fakta. Artinya, informasi yang ditulis harus sesuai dengan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Misalnya, anak Miss mau mengamati pasar. Ketika menemukan ada penjual yang menjual bayam dengan harga 5.000, ya harus disebut 5.000. Berarti kita menulis laporan sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah objektif. Artinya, laporan yang kita buat harus sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Oke, bagian yang ketiga, laporannya harus ditulis lengkap. Ditulis secara detail sehingga tidak ada informasi yang terlewat. Dan pada bagian terakhir, kita harus memperhatikan diksi, yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan teks. Oke, itu dia ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Miss harap anak-anak Miss bisa ingat dan paham tentang 4 hal ini ya. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil pengamatan. Mari kita baca. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian dari tanaman singkong. Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi mencabut satu tanaman singkong.
Dedi kemudian mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata Ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Nah, informasi apa saja sih yang anak Miss bisa peroleh dari laporan hasil pengamatan Dedi tadi? Oke, mari kita lihat yang pertama, yaitu Dedi melakukan pengamatan pada tanaman singkong. Kemudian, Dedi melakukan pengamatan bersama ayahnya, dilanjutkan dengan bagian dari tanaman singkong yang terdiri dari umbi akar, daun, dan batang. Kemudian, batang singkong dapat ditanam kembali menjadi tanaman singkong yang baru. Dan informasi terakhir yang kita peroleh adalah bagian tanaman singkong yang dapat dimakan adalah bagian umbi akarnya. Nah, gampang kan? Intinya, kalau anak Miss mau mencari informasi pada hasil teks pengamatan, kita harus membaca dulu setiap kata per kata. Satu paragraf itu bicaranya tentang apa sih? Jangan lupa untuk menandai setiap hal-hal yang penting yang terdapat di dalam paragraf. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang laporan hasil pengamatan. Miss harap anak-anak Miss paham dan mengerti tentang materi yang Miss ajarkan hari ini. Untuk latihannya, Miss kirim dalam bentuk dokumen ya, jadi anak Miss bisa langsung isi pada dokumen tersebut. Miss harap anak Miss bisa mendapat nilai yang bagus dan memuaskan. Oke, good luck and see you!